Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada detik hari ini saya masih diberikan kesehatan dan barokah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana segmen hari ini adalah membahas masalah rezeki dan usaha kita. Rezeki adalah bisa tercapai dan berhasil dengan berikhtiar dengan keahliannya. Itu adalah termasuk asbab atau sebab untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan berikhtiar. Rezeki bisa tercapai dan berhasil dengan hanya bertawakal dan berdoa. Jadi asbabnya harus diiringi bertawakal dan berdoa untuk mencapai kita barokah dalam mencapai rezeki. Bila tidak diiringi bertawakal dan berdoa, nanti asbabnya akan mendapatkan dampak. Atau dampak apa? Atau dampak kesusahan, atau dampak tidak kenyamanan, atau dampak kita mendapatkan musibah dan sakit. Karena apa? Karena rezeki kalau mengandalkan asbab, kita bisa menjadikan lupa kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadikan asbab adalah sebagai Tuhannya, atau dikatakan syirik. Jadi rezeki adalah kita termasuk yang golongan yang mana? Ada orang yang rezekinya di dalam pemerintahan. Rezeki kita dalam pemerintahan kita harus bertawakal dan berdoa. Itu ada rezeki dari Allah SWT. Asbabnya kita bekerja atau kita berikhtiar dalam pemerintahan. Ada orang rezeki dari berdagang. Jadi Allah SWT memberikan rezeki dengan jalan kita sudah ditakdirkan jadi pedagang atau berdagang atau berniaga. Ada orang rezeki dari bercocok tanam. Kita bercocok tanam dengan bertawakal dan berdoa. Karena asbabnya kita bercocok tanam atau jadi petani. Kalau kita tidak bertawakal dan berdoa, nanti cocok tanam kita tidak sesuai dengan harapan. Jadi rezeki Allah adalah kita mendapatkan kesuburan dan mendapatkan panen yang banyak. Bila kita tidak bertawakal dan berdoa dan melupakan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis tanaman kita bisa terganggu di segala arah, atau dari gangguan jin, atau dari gangguan hama, atau dari gangguan alam dan seterusnya. Itulah kita kalau tidak bertawakal dan berdoa. Karena apa? Rezeki itu adalah suatu asbab, suatu perantara Allah memberikan rezeki kepada kita. Sebagaimana dalam surat An-Najm surat 39 mengatakan wa alaisa lil insani illa masa'ah. Jadi tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakan. Jadi rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, sudah tertulis oleh Allah. Tidak mungkin rezeki kita tertukar kepada yang lainnya. Jadi rezeki yang telah dijamin semua makhluk yang hidup di bumi itu dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Meskipun binatang dan manusia dan jin yang hidup di bumi dan di laut. Rezeki karena usaha,
seperti usaha kita macam-macam. Kita keluar dari rumah, kita harus berikhtiar, berniat, inna amalu biniat. Kita harus meminta ridho Allah. Saya harus berikhtiar, kita harus berusaha. Itulah nanti Allah memberikan rezeki kepada kita. Rezeki yang tak terduga itu yang Allah memberikan rezeki yang tak terduga, atau dari arah belakang, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri, atau dari depan. Itu manusia bisa diberikan Allah dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Itu semua pasti diberikan Allah. Tergantung kepada keimanan kita, dengan ketakwaan kita, dengan istiqomah kita, dengan berdoa kita. Rezeki dengan istighfar. Kita beristighfar, meminta kepada Allah. Ini dengan tidak ada hujan, kemudian kita minta hujan, kemudian oleh Allah dikasihkan hujan dengan sholat istikharah dan beristighfar. Itulah dengan istighfar termasuk rezeki kita diberikan oleh Allah dengan berdoa. Rezeki dengan karena menikah. Menikah adalah suatu kewajiban atau sunnah Rasul. Maksudnya kewajiban untuk kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Menikah adalah suatu sunnah Rasul yang dianjurkan oleh Rasulullah, sebagaimana Allah memerintahkan manusia harus hidup berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, dan bisa beranak pinak untuk menjadikan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menikah adalah orang waktu remaja, waktu jejaka, miskin, tapi menikah kemudian jadi kaya. Itu apa? Karena apa? Satu asbab dan berdoa dan bertawakal. Itulah Allah sudah menjamin. Bila kita sudah menikah, rezeki pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita sudah tertulis, sudah tersurat dalam tulisan-tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekimu di sini, rezekimu di sana. Jadi menikah adalah nanti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawakal dan berdoa. Rezeki karena anak. Jangan mengatakan bahwa anak saya adalah nanti bisa mendapatkan celaka, anak saya nakal, anak saya kurang bagus. Semua adalah amanat dari Allah SWT. Bila kita sudah mendapatkan anak, itulah rezeki dari Allah SWT. Jadi rezeki anak itu sendiri. Anak itu sendiri sudah mempunyai rezeki yang dititipkan kepada orang tuanya, disebut asbabnya. Disebut asbabnya. Jadi anak itu sudah mendapatkan rezeki, sudah tertulis, sudah tersurat, anak itu mendapatkan rezeki. Nah, kita yang diberikan rezeki kadang-kadang tidak tahu, kadang-kadang lupa bahwa anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita mendapat rezeki dari anak. Rezeki kita asbabnya apa? Asbabnya kita punya anak. Kehidupan kita sengsara, kehidupan. Tapi kalau kita sudah mempunyai anak, alhamdulillah, Allah SWT memberikannya rezeki yang berlimpah. Kemudian rezeki karena sedekah. Jangan dikatakan sedekah itu kita lebih sedekah tanpa miskin. Tidak. Itu janji Allah SWT bahwa kalau kita bersedekah satu, Allah akan memberikan sedekah lebih daripada satu. Itulah janji Allah SWT. Jadi rezeki sudah tertulis di situ. Bila sedekah
itu tidak mungkin kita jadi kemelaratan. Jadi tidak bisa kita hitung-hitungan seperti ahli-ahli dalam hitungan perekonomian liberal. Kalau kita mengeluarkan uang, bersedekah kepada uang, pasti uang kita berkurang, saldo kita berkurang. Lah nanti kita kapan kembalinya uang itu adalah salah besar. Seperti penghitungan dari akuntan dan auditing. Jadi akuntan mengatakan bahwa ini suatu konsep yang jelas, pembukuannya yang jelas, bahwa pengeluaran kita nanti menjadikan minus. Nah, tapi kalau hukumnya Allah SWT tidak ada bahasa kita beramal, kita bisa mendapatkan kerugian atau mendapatkan kemiskinan. Meskipun dalam ilmu ekonomi kita diauditing oleh suatu kelompok-kelompok yang intelektual atau yang formalnya adalah ahlinya, tidak bisa mencapai atau tidak bisa mencapai ilmu rezeki yang amal itu nanti bisa mendapatkan kita kaya. Jadi bayi di perut ibu sudah diberi rezeki oleh Allah SWT. Jadi rezeki itu sudah tertulis, tidak mungkin tertukar ke orang lain. Usaha bekerja sudah tidak mengenal waktu, tapi masih miskin. Kenapa? Ini jawabannya kenapa? Jadi usaha kita sudah siang malam bekerja, pagi, siang, malam bekerja sesuai dengan skedul pekerjaan, sesuai dengan arahan pekerjaan, atau dalam usaha kita BUMN atau pemerintahan atau usaha-usaha lainnya bekerja sampai atau tidak mengenal waktu. Kenapa kok kita hidup kekurangan? Itu jawabannya satu. Kenapa? Ada yang salah dalam hidup kita. Ada yang salah. Apa yang salah itu dalam hidup kita? Sudah bekerja, sudah bertakwa, sudah bertawakal, sudah berdoa. Kenapa hidup kita kok masih sengsara? Hidup kita kok masih kekurangan? Jawabannya satu. Orang itu melakukan syirik kolbi terus-menerus atau syirik besar. Kalau sebelum bertobat orang itu, rezeki kita tidak bisa mencapai, tidak bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sudah menentukan rezeki kita, kitalah yang tidak bisa untuk melaksanakan dengan baik, melaksanakan dengan sempurna. Akhirnya kita melupakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sekian pembahasan saya masalah rezeki. Jadi usaha bukan sebenar-benarnya mendapatkan rezeki sepenuh-penuhnya, tapi usaha adalah asbab kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.